billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita membasahi lisan dan bibir kita untuk mengungkapkan dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa menunjukkan kita jalan kebaikan dan hidayahnya, dan kita semuanya semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalli wa nusallim ala habibina wa rasulina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga juga salawat dan salam kita senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul, dan semoga kita semuanya diakui, dihimpunkan, dimasukkan, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, tidak ada manfaatnya harta dan juga anak, illa man atallaha biqalbin salim. Pertolongan dan syafaat itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas untuk memberikan pertolongan dan syafaatnya. Di antaranya kita semuanya nanti berdoa semoga Allah menghimpunkan kita dengan golongan Nabi Muhammad, dan kita nanti dimudahkan untuk meraih surga. Hadirin jamaah rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada malam hari ini di minggu keempat kita melanjutkan kembali munasabah dan majelis ilmu tentang kitab yang sudah kita sampaikan sejak awal, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan sampai pada pembahasan hadis yang nomor 41, 42 dan 43. Rumpun yang akan kita sama-sama dengarkan dan sama-sama kita refleksikan, sama-sama kita ingatkan, dan sama-sama kita watawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu tentang bagaimana keutamaan, fadilah, pahala bagi kita semuanya di dalam mengasuh, merawat dan membesarkan anak. Wabil khusus di dalam 4 atau 5 hadis yang disampaikan nanti di dalam rumpun kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, Imam Al-Bukhari menghimpunkan dan mengkoleksikan keutamaan merawat anak perempuan. Kenapa? Nanti ada kisah. Baik hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada tema pembahasan itu, di sini ada tampilan itu saya tampilkan, ada checklist dan ada juga tanda silang begitu. Mohon maaf tampilannya cuma satu. Nah, tanda silangnya ini, tanda checklistnya itu adalah kita tahu bangsa Arab itu bangsa yang banyak melahirkan tokoh-tokoh hari ini. Ya. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan bangsa yang berpengetahuan. Mereka mampu melahirkan banyak penyair-penyair yang hebat. Ini di antara karakter generasi-generasi yang ada di bangsa Arab. Ya. Tetapi di lain sisi ada kemunduran yang sangat populer, yang sangat masyhur, yang sering kita lihat dan sering kita ketahui dan sering kita dengar. Sebelum datangnya Islam,
Di bangsa Arab terutama mereka disebut sebagai jahiliyah. Di lain sisi mereka peradaban, selain peradaban sosialnya mereka maju, peradaban perdagangannya, perekonomiannya, dan sampai seterusnya mereka mengalami kemajuan yang sangat besar. Tetapi di sisi yang lain, khususnya di sisi moral, maka di dalam beberapa literasi tentang sejarah bangsa Arab sebelum datangnya Islam, bahkan mereka menyebutnya dengan tradisi-tradisi amoral namanya. Tradisi-tradisi yang itu ada di luar nalar akal sehat manusia. Karena sebelum datangnya Islam, peradaban mereka sangat jauh merosot. Jadi yang dulu mereka melakukan minum khamar, jangankan minum khamar, mandi mereka dengan khamar, dan sampai seterusnya, berzina, menyembah berhala. Banyak sekali tradisi-tradisi dan keyakinan-keyakinan itu di luar syariat agama Islam. Sebelum datangnya Islam, maka tidak salah kalau sebutan yang disematkan kepada bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu disebut jahiliyah. Jahiliyahnya itu dimaknai sebagai masa-masa dan zaman-zaman kebodohan, era-era kebodohan. Yang disebut era kebodohan di sini adalah lebih khusus adalah moralnya, peradaban sosial masyarakatnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas ialah lebih khusus tradisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam sampai ke Islam datang masih terus berlanjut. Apa tradisinya? Tradisinya ialah menguburkan anak perempuan. Jadi di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ada 5-6 hadis yang disinggung di sana, disebutkan keutamaan fadilah dan pahala bagi mereka yang mengasuh, merawat, mendidik dan memberikan perlakuan yang sangat baik kepada anaknya, khususnya anak perempuan, maka akan banyak sekali mendapatkan keutamaan dan pahala-pahala. Setidaknya nanti ada 5-6 hadis yang ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi itu bangsa Arab. Sebelum kita masuk ke bagaimana tradisi Arab sendiri. Jadi tradisi bangsa Arab itu sebelum datang Islam merosot. Terutama pas ketika Nabi Muhammad disematkan namanya itu Nabi Muhammad, nama bayinya adalah Muhammad. Sontak seluruh bangsa Arab ketika itu merasa khawatir. Kenapa merasa khawatir? Karena ketika Abdul Muthalib menamai si bayi itu dengan nama Muhammad, nama yang tidak masyhur, nama yang tidak populer dipakai di Arab ketika itu. Kenapa? Karena nama Muhammad memiliki makna yang sangat agung. Nama Muhammad itu namanya, artinya itu terpuji. Kalau di dalam Quran surat As-Saff disebutkan namanya Ahmad. Dia memiliki akar kata yang sama Ahmad dan Muhammad. Tapi di dalam beberapa penjelasan tafsir, Ahmad itu selalu merujuk kepada nubuat, kenabian. Tetapi kalau nama Muhammad itu merujuk kepada kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki kepribadian dan integritas yang sangat tinggi. Tidak hanya beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, tapi di kalangan sosial status Nabi Muhammad itu digelar dan disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Jadi nama Muhammad yang disematkan oleh Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah terbukti sampai ke perjalanan hidup beliau. Walaupun beliau ketika itu belum diangkat menjadi nabi, watak, karakter, mental dan perilaku yang beliau miliki mencerminkan sesuai dengan namanya Muhammad. Jadi wajar kalau ketika itu orang-orang Arab heran kenapa Abdul Muthalib menyematkan namanya itu sebagai nama Muhammad. Melihat kondisi Arab pada zaman itu merosot sekali sosialnya. Jadi ketika namanya disebutkan atau disematkan sebagai nama Muhammad yang sangat terpuji, itu setidaknya dan harapannya adalah Abdul Muthalib semoga nama Muhammad disanjung di langit dan di bumi. Ini di dalam beberapa literasi dan sejarah yang disampaikan
harapannya Abdul Muthalib kepada Muhammad ketika disebutkan atau disematkan namanya sebagai Muhammad yang sangat penting. Dan alhamdulillah nama itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan didoakan oleh Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya walaupun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, nilai-nilai integritas, kejujuran, amanah, tanggung jawab itu dilihatkan dan ditampakkan oleh Nabi kepada masyarakat Arab ketika itu. Banyak sekali berkah-berkah yang datang ketika Muhammad lahir dan disematkan namanya Nabi Muhammad. Banyak sekali keberkahan ketika Nabi Muhammad dibawa untuk disusui ke Bani Sa'ad begitu. Ketika bagi di dalam kisahnya Bani Sa'ad itu memiliki pengembalaan kambing. Sebelum datang Muhammad untuk disusui, pengembalaan kambingnya ini tidak tumbuh dan kembang dengan baik. Tapi ketika datang Nabi Muhammad membawa keberkahan yang sangat banyak. Baik, ini diantara kisah tentang bagaimana bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada akhirnya pada usia Nabi Muhammad yang ke-40, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turunlah wahyu, dan pada masa-masa itulah, pada waktu itulah Nabi Muhammad mengajarkan dan menyampaikan wahyunya kepada semua manusia. Maka di antara yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya tujuan beliau diutus ke atas muka bumi ini nama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan peradaban, untuk menyempurnakan ajaran-ajaran, baik ajaran-ajaran sebelum nabi-nabi yang sebelumnya. Maka di antara kebiasaan orang-orang Arab itu adalah di dalam kitab Nurul Yaqin yang disampaikan itu, mereka kalau punya anak laki-laki dibunuh, kalau punya anak perempuan mereka dikubur hidup-hidup. Maka ada beberapa ayat di dalam Al-Quran menggambarkan kondisi orang Arab sebelum datangnya Islam. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 137, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim." Dan demikian berhala-berhala mereka menjadikan rasa indah bagi mereka, dan orang-orang musyrik qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Ini ayat yang memberikan gambaran kebiasaan orang Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 dan sampai 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya dengan dosa apa ia dibunuh. Ada lagi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khitan kabira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jadi ini tradisi kebiasaan orang Arab sebelum datang Islam, mereka membunuh dan juga mengubur hidup-hidup anak perempuan. Maka di sini di antara penjelasan yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya, di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ada 3 yang melatar belakangi kenapa bangsa Arab itu membunuh dan juga mengubur hidup, khususnya mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yang pertama adalah khawatir ditimpa kemiskinan, baik kemiskinan orang tua maupun kemiskinan untuk anaknya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, alasan kenapa mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya, wanita tidak bisa bekerja sebagaimana laki-laki. Yang ketiga, khawatir anak perempuan mereka diperbudak. Jadi ada 3 alasan yang menjadi latar belakang kenapa bangsa Arab sebelum datangnya Islam mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Maka tidak salah, hadis banyak yang memberikan keutamaan-keutamaan untuk menjaga, merawat, mengasuh, membina, membesarkan anak-anak perempuan. Ini diantara latar belakangnya. Jadi mereka takut miskin. Kenapa? Karena anak perempuan tidak bisa diajak bekerja.
Mereka takut anak perempuannya nanti diperbudak. Kenapa? Karena Arab ketika itu, bangsa Arab ketika sebelum datang Islam, perempuan itu nyaris tidak ada harganya sama sekali. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan sebelum datang Islam, kemerosotan sosial, kemerosotan adat, dan sampai seterusnya marah sekali terjadi di bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian dikisahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya menjelaskan ada orang yang pertama kali menguburkan hidup-hidup anak perempuan yang bernama Qais Ibnu Asim At-Tamimi. Jadi dikisahkan orang yang pertama kali menguburkan anak perempuan yang hidup-hidup sesuai yang disampaikan dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, itu bernama Qais Ibnu Asim At-Tamimi. Jadi beliaulah, orang inilah yang pertama kali menguburkan hidup-hidup anak perempuannya. Karena tadi, karena takut miskin, karena takut anaknya diperbudak, dan perempuan itu kalau mereka punya anak perempuan itu dianggap sebagai sebuah aib bagi mereka. Maka berikutnya saya tampilkan tentang kedudukan anak di dalam Al-Quran. Maka untuk mengkonter ini, untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan penegasan dan penguatan bahwa anak itu adalah amanah, anak itu adalah titipan dari Allah. Ketika dijaga, dirawat dengan baik, maka akan mendatangkan pahala. Pertama dari sisi Al-Quran, di Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang menjadi doa yang sangat maksud, yang sering kita sampaikan, yang sering kita doa, yang sering kita panjatkan doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita berdoa, di dalam doa kita itu menyampaikan Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anak keturunan, ya. Azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun. Maka qurrata a'yun di dalam ayat ini dimaknai sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Allah menjelaskan anak itu sebagai perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal dan soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 ini memberikan kedudukan yang sangat bagus sekali bahwa anak itu sebagai perhiasan. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 memberikan penjelasan dan penguatan kepada kita bahwasanya anak itu sebagai cobaan juga. Bunyi ayatnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Maka makna fitnah yang ada di dalam bahasa Arab dengan makna fitnah di bahasa yang kita pahami di Indonesia ini berbeda. Fitnah yang kita pahami itu adalah tuduhan. Tetapi fitnah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 45 ini, ayat 15 ini, fitnah di sini adalah bukan tuduhan melainkan cobaan. Allah menjelaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka maksud dari ayat ini adalah ketika manusia diberikan anugerah, diberikan limpahan rezeki yang banyak, diberikan titipan anak, harta yang diberikan oleh Allah dan anak yang dititipkan sebagai amanah kepadanya dijaga, dirawat, hartanya yang dititipkan oleh Allah dia berikan di jalan Allah, anaknya dia didik dengan baik, maka dia akan mendapatkan wallahu 'indahu ajrun 'azim, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14 memberikan penjelasan juga bahwa ketika kita memiliki anak maka harus berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14 ini memberikan gambaran anak, istri dan juga harta itu menjadi musuh kadang-kadang bagi kita. Apa contohnya? Contohnya misalnya orang tua yang menghalangi anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim, dia punya bapak namanya Azar. Di dalam Quran itu disebutkan wa qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada bapaknya Azar, "Bapak Azar, kenapa engkau menjadikan patung ini sebagai sembahan Tuhan?" Jadi yang menghalangi untuk bertauhid kepada Allah adalah bapaknya sendiri sebagai pemahat berhala. Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an, dan sampai banyak sekali kisah-kisah yang lain bagaimana anak dan bagaimana orang tua itu kadang-kadang menjadi musuh, menjadi tempat atau menjadi penghalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka turun ayat yang disampaikan kepada kita semuanya, la ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia apabila mereka mengajak kepada kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah, khususnya kepada kedua orang tua. Jadi tidak ada ketaatan kepada mereka kalau mereka mengajak dan mengarahkan kita kepada kesyirikan atau kemusyrikan dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang akan kita bahas lebih khusus di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah tentang keutamaan merawat, menjaga, membina, membesarkan anak perempuan. Ini disebutkan an Uqbah ibnu Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin wa sabara 'alayhinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Artinya barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, man kana lahu thalathu banatin wa sabara 'alayhinna, dan orang tuanya bersabar kepadanya, wa kasahunna, dan juga memberikan pakaian kepadanya. Maka makna pakaian saya kira tidak hanya pakaian yang menutupi, tetapi bagaimana memberikan pakaian yang menutupi, baik pakaian lahiriah maupun juga pakaian batiniahnya dia. Min jiddati kunna lahu hijaban nar, dan mereka akan menjadi tirai baginya dari api neraka. Jadi ini hadis yang pertama yang memberikan penjelasan kepada kita keutamaan menjaga dan merawat dan membesarkan anak perempuan, maka akan terjaga dari api neraka. Di redaksi yang berbeda, Rasulullah SAW menyampaikan, man kana lahu thalathu banatin yu'wihunna wa yakfihunna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatal battata. Faqala rajulun min ba'dil qawm wa thnatayn ya Rasulullah, qala wa thnatayn. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, ia lindungi, ia cukupi, ia sayangi, maka niscaya bagi mereka surga. Kalau tadi yang pertama akan menjadi tirai, akan menjadi perisai, akan menjadi hambatan bagi dirinya supaya tidak masuk neraka. Yang kedua adalah Allah akan memudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Faqad wajabat lahul jannah, maka Allah sudah mewajibkan baginya untuk mendapatkan surga. Kemudian sahabat itu bertanya, faqala rajulun min ba'dil qawm wa thnatayn ya Rasulullah, qala wa thnatayn. Walaupun saya mempunyai 2, ya, walaupun kau mempunyai 2, Allah akan tetap memberikan dan memudahkan jalan untuk masuk ke surga. Jadi kalau tadi redaksi hadisnya menyampaikan 3,
Terus tadi sahabat bertanya, kalau saya punya dua bagaimana Rasul? Walaupun kau punya dua, juga Allah wajabat lakal jannah. Maka Allah sudah mewajibkan bagimu untuk mendapatkan surga. Kemudian di redaksi yang lain menyampaikan anna Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fa yuhsinu subhanahuma illa adkhalahu al-jannah. Barang siapa yang memiliki dua anak perempuan lalu ia memperlakukan keduanya dengan baik, melainkan keduanya, dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini jaminan-jaminan bagi siapa yang merawat anak perempuannya dengan baik sampai mendidiknya, menyekolahkannya, memberikan pendidikan, pengasuhan, Allah akan berikan jaminan untuk mendapatkan surga. Di redaksi yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqah wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka shadaqah wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka shadaqah. Jadi ada 5. Yang pertama kata Rasul, barang siapa sesuatu yang engkau berikan kepada dirimu sendiri itu adalah sedekah. Yang kedua adalah sesuatu yang engkau berikan kepada wa ma at'amta waladaka fa huwa shadaqah. Apa-apa yang engkau berikan kepada anakmu itu adalah sedekah bagi dirimu. Yang ketiga, apa-apa yang engkau berikan kepada istri dan anak kepada istrimu itu adalah juga sedekah. Dan yang keempat adalah apa-apa yang engkau berikan kepada hamba, kepada pelayanmu, kepada pelayanmu, kepada pembantumu, itu pun juga sedekah. Jadi ini memberikan keutamaan apa yang kita berikan, makanan, minuman, perlindungan, kenyamanan kepada anak kita, kepada istri dan keluarga kita, itu dianggap sebagai sedekah. Kita tahu bahwasanya sedekah menjadi amalan bagi kita nanti di akhirat kelak. Kepada anak, kepada istri, kepada pelayan sekalipun. Mungkin dalam konteks hari ini adalah pembantu. Dalam konteks hari ini mungkin yang membantu di rumah kita. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, keutamaan merawat anak. Keistimewaannya adalah anak itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisan. Semua anak yang dilahirkan itu pada dasarnya adalah fitrah. Fitrah mereka mendapatkan agama, fitrah mereka mendapatkan perlindungan, fitrah mereka mendapatkan kenyamanan. Itulah fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan terutama fitrah dia mendapatkan agama, mendapatkan nilai-nilai, mendapatkan contoh dan teladan. Kalau minggu lalu kita bahas, memang manusia itu ada dua bentuk, ada dua macam. Pertama manusia yang disebut sebagai musayyar, dan yang kedua manusia yang disebut sebagai mukhayyar. Kalau sebagai musayyar, manusia tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa. Kalau musayyar, manusia ketika sudah dewasa sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, maka dia diberikan oleh Allah otoritas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Yang pertama adalah manusia atau anak itu sebagai fitrah. Kemudian di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 Allah menjelaskan anak itu dididik tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepada Allah. Jadi anak itu dididik supaya mereka beribadah kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada penjelasan Luqman di dalam Quran surat Luqman, yang pertama kali Luqman wasiatkan kepada anaknya, wa qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Artinya banyak menanamkan nilai-nilai tauhid, menyampaikan kepada mereka tentang pentingnya tauhid dan tentang pentingnya beribadah kepada Allah. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49, anak itu sebagai anugerah dari Allah. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha' inatha wa yahabu liman yasha' dzukura. Jadi Allah menciptakan dan memberikan anak itu ada dua jenis. Ada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Dua-duanya adalah anugerah dari Allah. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua.
Kemudian di Quran surat At-Taghabun ayat 14 dan 15 itu sebagai ladang dan tempat bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Perantara dan wasilahnya adalah anak kita sendiri. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ketika kita bersungguh-sungguh merawat, menyekolahkan, memberikan pendidikan, memberikan jaminan kesehatan, maka wallahu 'indahu ajrun 'azim. Maka baginya, kata Allah, pahala yang sangat besar. Jadi anak itu sebagai ladang pahala bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dan amal-amal kebaikan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133, anak itu menjadi penerus generasi. Jadi tentu anak yang kita lahirkan, yang mereka secara biologis akan mewarisi apa yang ada di dalam genetik kita, dan yang kedua nanti menjadi penerus, baik penerus di keluarganya, terlebih mungkin jadi penerus bagi agama dan bangsa. Allah sebutkan di dalam Quran Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi ketika Ya'qub hendak meninggal, ternyata yang dirisaukan oleh Ya'qub kepada anaknya ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah. Jadi anak itu sebagai generasi penerus, sebagai pelanjut. Jadi keberlanjutan. Rasulullah pernah menyampaikan di antara keutamaan umat Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah bangga melihat umatnya banyak karena generasi penerusnya itu banyak. Kemudian di ayat di dalam hadis disebutkan ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang ini sering kita sampaikan, idza mata insan yaqtu amalu illa min thalathin, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladun shalihun yad'u. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tentu menjadikan anak itu soleh, menjadikan anak itu solehah, bukan hanya dengan tidak ada upaya dan usaha, jerih payah, usaha, teladan dan contoh berat. Maka hari ini banyak sekali kajian-kajian tentang parenting, Islamic parenting itu banyak sekali. Tujuannya adalah supaya kita sendiri terliterasikan bagaimana cara mendidik dengan baik, bagaimana cara memberikan pelajaran, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Dan kemudian yang terakhir, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia, anak itu sebagai manusia yang harus berkembang, manusia yang harus terus berusaha. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Jadi anak itu harus diberikan akses, diberikan jalur dan tempat untuk dia berkembang. Hari ini dengan segala kemudahan fasilitas, kemajuan pesat teknologi, ini cobaan dan juga ini tantangan bagi kita orang tua, bagaimana mengawasi anak, bagaimana memberikan fasilitas pendidikan yang baik. Karena ini tantangan bagi kita. Tantangannya adalah anak-anak dengan akses informasi yang begitu cepat. Kalau kita melarangnya justru nanti menghambat dia untuk maju. Kalau kita memberikan akses yang seluas-luasnya, justru nanti kadang-kadang bablas. Maka itu diantara plus minus perkembangan pesatnya dunia informasi. Teknologi informasi hari ini berkembang dengan pesat, terutama kemarin pasca COVID itu anak-anak dipaksa bahkan mungkin harus punya gadget, dipaksa harus menggunakan media-media digital. Tujuannya adalah untuk akses pendidikan yang lebih cepat. Tetapi di satu sisi banyak sekali mungkin fenomena-fenomena baru yang datang. Hari ini ternyata klaster mereka yang menjadi korban judi-judi online yang hari ini sangat ramai sekali. Di antaranya adalah klaster anak-anak yang masih sangat muda. Kenapa? Karena ternyata mereka mengakses website atau platform atau media-media yang harusnya tidak boleh diakses, tapi mereka akses. Ketika diblokir pun mereka sangat mudah untuk melakukan peretasan. Jadi
Ini yang menjadi tantangan, menjadi cobaan kita semuanya sebagai orang tua, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Anak ini menjadi aset dan menjadi investasi bagi kita semuanya. Tujuannya ketika kita mendidik mereka dengan baik, maka pahala di sisi Allah akan Allah berikan kepada kita, dan Allah akan memudahkan bagi kita untuk mendapatkan surga ketika kita memberikan pendidikan yang baik, memberikan perawatan yang baik, mengasuh, merawat, dan sampai seterusnya. Jadi anak itu sebagai aset bagi kita. Semoga anak-anak kita hari ini diberikan oleh Allah jalan yang terbaik. Semoga Allah melindungi mereka, semoga Allah juga menjaga mereka, dan kita sebagai orang tua senantiasa diberikan oleh Allah jalan untuk menunjukkan teladan yang baik, contoh yang baik. Kadang-kadang kita mudah menyuruh, tapi kadang-kadang kita susah untuk mempraktekkan. Nah, anak-anak itu meniru apa yang kita perlihatkan dan apa yang kita lakukan di depan mereka. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa hadis, ada 5-6 hadis yang memberikan penguatan dan informasi kepada kita tentang keutamaan merawat, menjaga anak, khususnya anak perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak yang alim dan saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada doa yang selalu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada ada 2 orang. Di antara doa supaya anak kita menjadi anak yang alim saleh, itu doanya Allah mafaqihu fiddin wa alimut ta'wil. Ada lagi doa di dalam doa Nabi Ibrahim kalau tidak salah di dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allah Tuhanku, semoga Engkau menjadikan anak keturunanku ini dzurriyyatan thayyibatan, yang baik, thayyibah, dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada lagi doa supaya anak kita itu senantiasa menjalankan salat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini doa-doa yang ada di dalam Al-Quran yang diajarkan kepada kita semuanya supaya kita lantunkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang min ahlil ilmi wal khair, jadi anak-anak yang ahli ilmi dan juga ahli kebaikan. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah beberapa hadis-hadis yang bisa kita sampaikan di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun dan dibuat khusus oleh Imam Bukhari, mengkompilasikan dan menyusun tentang adab-adab bagaimana seharusnya yang dimiliki oleh seorang muslim, sampai pada pembahasan kita malam ini tentang keutamaan merawat, menjaga dan membesarkan anak perempuan. Demikianlah yang bisa disampaikan. Jika ada kebaikan dan kebenaran, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang, jika ada yang salah, lupa, datangnya dari diri saya pribadi. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma fi sabilil haqq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.